Halo, kembali lagi dengan Mr. Yoel. Nah, kali ini Mr. akan menunjukkan suasana sekolah. Nah, kalian sudah mulai rindu? Nah, langsung saja kita akan mulai pembelajaran kita. Oke, kita akan masuk ke kelas. Halo semua, kembali lagi dengan Mr. Yoel nih. Pada kesempatan kali ini, Mr. akan melanjutkan materi yang kemarin belum Mr. selesaikan mengenai sifat-sifat logaritma. Oke, kalian sudah mulai penasaran? Langsung saja kita masuk ke pokok pembahasannya. Nah, kali ini kita akan melihat sifat logaritma yang selanjutnya, yaitu sifat ke-6. Di sini sifat yang ke-6 adalah basis A log B sama dengan 1 per basis B log A. Sekali ini B-nya jadi basis, ya log A. Kita lihat contohnya seperti apa. Contohnya seperti ini. Misalnya basis 25 log 5 sama dengan 1 per, ikutin aja dalam sifat yang ke-6. Berarti yang tadinya log 5 kita jadikan basis. Berarti 5 log 25. Nah, kalau seperti ini kita pasti akan mudah mendapatkan basis 5 log 25. Ya, ingat pada materi sebelumnya kalau mencari basis 5 log 25 kita cari aja pangkatnya. Misalnya 5 pangkat berapa nih kira-kira akan menghasilkan 25. Dan ternyata 5 pangkat 2. Dan pangkat tersebut akan kita jadikan hasilnya. Sehingga hasilnya adalah 1 per 2. Ya, dari 5, basis 5 log 25 itu hasilnya adalah 2. Sehingga hasil paling terakhir adalah 1/2. Inilah sifat yang ke-6. Selanjutnya kita lihat sifat yang ke-7. Sifat yang ke-7 dikatakan basis A log B dikali dengan basis B log C. Akan menghasilkan apa? Akan menghasilkan basis A log C. Ya, di sini B log B-nya kita coret dengan B yang basisnya ya. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini kira-kira ya. Misalnya basis 2 log 5 dikali dengan basis 5 log 8. Ya, sama dengan, karena ini sama 5 dengan 5 kita coret. Ini 5 dicoret dengan ini akan menghasilkan basis 2 ya log 8. Ini basis 2 log 8. Kalau misalnya basis 2 log 8 dengan mudah juga kalian akan mendapatkan kira-kira ya, untuk mendapatkan angka 8 ini 2 pangkat berapa? Tentunya 2 pangkat 3 ya, sehingga pangkat tersebut kita akan menjadikan hasilnya. Maka 2 log 8 maka hasilnya adalah 3. Inilah sifat yang ke-7. Nah, sekarang kita akan masuk ke sifat yang paling terakhir mengenai sifat logaritma ya. Yang terakhir adalah sifat ke-8. Kali ini kalian bisa lihat ya, basis A log B per basis A log C. Ya, dengan basis yang sama itu adalah sama-sama basis A. Ya, sama dengan basis C log B. Ya, perhatikan dulu. Nah, di sifat yang ke-8 ini emang cukup rumit, tapi kalau misalnya kalian memperhatikan dengan baik, dengan seksama, kalian bisa akan mengerjakan sifat yang ke-8. Oke, contohnya seperti ini. Jika basis 2 log 3 sama dengan B, ini diperumpamakan ya, dan basis 3 log 5 sama dengan Q, tentukan nilai dari basis 5 log 12. Nah, ini yang dimisalkan ini akan berfungsi ketika kalian mengubah ini nanti ya. Nah, pelan-pelan kita akan coba lihat penyelesaiannya. Yang pertama ya, kita lihat jika basis 2 log 3 sama dengan B dalam soal seperti itu, maka Mister ubah karena kan tadi di sini lihat basisnya harus sama-sama A. Kali ini bisa dilihat di sini basisnya 3, maka Mister ubah menjadi basis 3 log 2 sama dengan, ingat lagi sifat yang ke-6, maka hasilnya 1 per basis 2 log 3 ya. Basis 2 log 3 berapa? Itu adalah P, maka sama dengan 1 per P. Kita bisa udah ubah nih, maka kesimpulannya basis 3 log 2 sama dengan 1 per P ya, karena sama-sama basis 3 di sini kan. Basis 3 log 5 itu sama dengan Q. Nah, langsung kita ubah saja karena sama-sama sudah basis 3. Kita lihat dalam soal basis 5 log 12. Nah, ingat sifat yang ke-8, ingat A, basis A log B. Berarti karena kita sudah sama nih memiliki basis 3, maka kita ganti basis 3 log 12. Ingat yang tadi yang log 12 ini jadikan dia paling atas. Ya, jadi basis 3 log 12 per basis 3 log 5. Nah, kemudian seperti apa? Kemudian Mister ubah lagi nih, log 12 bisa diubah menjadi perkalian. Basis 3 log 3 dikali dengan 4 per basis 3 log 5. Nah, ingat juga kalau misalnya ketemu perkalian, Mister mau ubah lagi menjadi penjumlahan. Ingat sifat logaritma yang pertemuan sebelumnya. Ya, maka basis 3 log 3 ditambah ternyata 4 ini bisa diubah lagi menjadi
2 pangkat 2 ya per basis 3 log 5. Nah, selanjutnya Mister ubah lagi. Yang tadi yang 2 pangkat 2, yang pangkat 2-nya lagi Mister ubah ke depan. Jadi 2 dikali dengan basis 3 log 2. Yang lainnya masih sama ya. Hanya cuma perbedaannya di sini. Yang pangkat 2 Mister pindahkan ke bagian depan. Ya, menjadi 2 dikali dengan basis 3 log 2. Dan kemudian hasilnya seperti ini. Ingat, basis 3 log 3 itu akan menghasilkan 1 ya. Dan 2 dikali dengan, ingat tadi kita sudah dapatkan ini basis 3 log 2 ya, sama dengan seper P. Berarti kita dapatkan seper P ya, dikalikan dengan seper P per Q. Q-nya dapat dari mana ini ya, basis 3 log 5 itu Q ya. Nah di sini kan masih ada per P, Mister mau hilangkan nih, nanti sama-sama kita kalikan dengan P per P biar hilang nih, P-nya di atas ini nggak ada nih ya, seper P-nya nggak ada, berarti kita kalikan dengan P. Nah ketika kalian kalikan dengan P per P berarti semuanya harus dikali, berarti P dikalikan dengan 1 ya ditambah dengan seper P dikalikan dengan P ya, baru Q dikalikan dengan P, maka hasil paling terakhir maka P dikalikan dengan 1 yaitu P. 2 dikali dengan seper P dikali dengan P akan menghasilkan 2, karena P dengan P tinggal dicoret akan menghasilkan 1. 2 kali 1 otomatis jawabannya 2, dan P dikali dengan Q maka P Q. Nah inilah sifat ke-8 ya. Coba pahami dulu, dan selanjutnya ketika kalian sudah paham coba kerjakan latihan soal berikut ini ya. Penjelasan ini sama di sifat di ke-8 tadi yang kalian sudah perhatikan. Oke, coba kalian kerjakan dulu latihan soalnya. Nah kalau misalnya kalian sudah mengerti mengenai dasar dan sifat logaritma konsepnya, nah kali ini kita akan coba lanjut dulu ya. Sebelum kalian memahami fungsi, kalian pastikan kalian sudah mengerti dasar konsep dan sifat logaritma, karena ini akan digunakan dalam fungsi logaritma. Nah kita coba definisikan dulu. Fungsi logaritma merupakan fungsi yang memuat variabel x. Nanti ada variabel x dalam operator logaritma atau numerus ya. Kalian perlu ingat lagi ini yang di materi awal ya, numerus itu apa ya. Kali ini memuat variabel x. Contohnya seperti apa? Nah, bentuk fungsi logaritmanya seperti ini. Fx, ingat ya, fx itu selalu berkaitan dengan fungsi, sama dengan basis A log x. Ya, ini operator logaritmanya, ini fungsinya. Berarti fungsi logaritmanya seperti ini. Nah, contoh fungsi logaritmanya kita lihat ya. Pertama ini ada fungsi fx sama dengan basis 2 log x. Ingat pada variabel x. Nah, yang di nomor 2 kali ini kita lihat fx sama dengan basis 2 log. Kali ini kita lihat ada variabel x dengan konstanta yang lain. Berarti di sini termasuk fungsi logaritma karena masih memuat variabel x. Di sini ada basis 2 log 2x min 7 ya. Oke, kita coba melihat. Nah, ketika kalian sudah mengetahui fungsi logaritma seperti itu ya definisinya, kali ini kita mau coba gambar dulu nih grafiknya. Ya, kira-kira seperti apa cara menggambarnya? Ikuti langkah-langkahnya sebagai berikut ya. Yang pertama, buat tabel nilai x dan y yang memenuhi fungsi logaritma ya. Selanjutnya baru hubungkan titik-titik yang didapatkan di tabel pada diagram Cartesius sehingga membentuk kurva mulus. Nah, mungkin kalian sudah mulai bingung nih seperti apa kira-kira menggambar grafik fungsi logaritma. Oke, langsung saja kita lihat contohnya ya. Gambarlah grafik fungsi fx sama dengan basis 2 log x. Nah, ingat ya tadi pada langkah pertama ya, penyelesaiannya ingat langkah pertama buat dulu tabelnya ya, tabel x dan y. Nah, kali ini Mister ajarkan. Nah, kali ini Mister kasih lihat dulu jawabannya seperti ini, tapi perhatikan penjelasan dari Mister ya. Berarti kan di sini ada x dan y ya. Y-nya itu adalah fx sama dengan 2 log x ya. Dan sini x, y. Misalkan kan kita ganti x-nya dengan 1 ya, berarti 2 log 1. 2 log 1 kira-kira ya. Untuk mendapatkan 1 berarti 2 pangkat berapa kira-kira? Ya kan kalian sudah mengerti cara mendapatkan 2 log 1. Ya, kira-kira pangkat berapa ya? Nah, ternyata 2 pangkat 0. Dan ternyata kalau misal x-nya 1 otomatis y-nya fungsi logaritma kan logaritmanya akan menghasilkan 0. Nah, kalau misalnya x-nya 2 berarti 2 log 2. 2 pangkat berapa kira-kira mendapatkan 2? Ternyata 2 pangkat
1. Nah, 1 sini menjadikan hasilnya. Misalnya lagi 2 log 4. Ya, 2 log 4 kira-kira akan menghasilkan berapa? Nah, itu menghasilkan 2. Y-nya 2 ya jadinya. 2 log 8 3. Ya. 2 log 16 4. Ya sudah, tinggal kita ganti X, Y berarti 1,0, 2,1, 4,2, 8,3 dan 16,4. Nah, kalau makin ke sini, kalau kalian memperpanjang atau memperbanyak X, Y, berarti hasilnya grafiknya akan terlihat dengan jelas. Kali ini misal coba masukkan hanya 5 kolom saja. Kalau misalnya kalian mau melanjutkan silakan ya. Seperti ini langkah yang pertama. Selanjutnya kita akan masuk ke langkah kedua. Kita akan gambar ya, hasil grafiknya seperti apa. Nah, hasil grafiknya seperti ini ya, misal pakai aplikasi GeoGebra biar mudah kalian melihatnya. Nah, tadi kalau misalnya kalian lihat ya, kalau misalnya X-nya 1 otomatis Y-nya 0, makanya di sini tetap ya. Kalau misalnya X-nya 2, Y-nya 1. Misalnya lagi X-nya 4, maka Y-nya 2. Kalau misalnya lagi X-nya 8, maka Y-nya 3. Sesuai kan dengan tabel yang kalian cari. Nah, untuk grafik fungsi logaritma, dia tidak akan memotong sumbu Y. Sama seperti kayak materi sebelum logaritma itu adalah eksponensial, maka dia tidak akan memotong sumbu Y. Dan inilah kurva mulusnya ya. Kali ini dia hanya mendekati sumbu Y dan tidak akan memotong sumbu Y. Nah, pahami dulu bagaimana cara menggambar grafik fungsi logaritma. Nah, setelah kalian sudah memahami cara menggambar grafik, kali ini kita coba mau lihat domainnya ya. Domain fungsi logaritmanya seperti apa. Perhatikan penjelasan dari Mister ya. Untuk menentukan domain fungsi logaritma, kalian harus ingat syarat basis dan numerus. Nah, basisnya itu apa? Basisnya harus lebih dari 0 dan numerusnya lebih dari 0 ya. Basisnya lebih dari 0 dan numerusnya lebih dari 0. Mungkin langsung saja ke contoh soalnya ya. Contoh soalnya, tentukanlah domain fungsi fx sama dengan 6 basis 6 log 3x plus 9 ya. Kita coba lihat. Nah, maka kita bisa menghasilkan 3x tambah 9 ya. Maka kita lihat ya kan numerusnya lebih dari 0, maka 3x tambah 9 ya, kita ambil yang numerusnya lebih besar daripada 0. Maka pindah ruas 9-nya menjadi min 9, maka 3x lebih besar daripada min 9 dan x otomatis lebih besar daripada min 3, sama-sama dibagi dengan 3. Maka domainnya adalah x, di mana x lebih besar daripada min 3 dan x adalah bilangan real. Inilah cara menentukan domain fungsi logaritmanya, karena kan dibilang numerusnya harus lebih besar daripada 0 dengan basisnya juga lebih besar daripada 0. Pahami dulu. Selanjutnya kalian coba kerjakan dulu latihan soal yang bisa diberikan. Yang pertama menggambar grafik fungsi, yang kedua menentukan domain fungsi ya, fungsi logaritmanya. Nah, seperti ini ya. Latihan soal ini membantu kalian untuk mengasah lagi kemampuan kalian di dalam matematika. Oke, salam matematika.